masih dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya, Tause Feni. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di Sunday School hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita yel-yel dulu yuk. Siapa yang masih ingat? Oke, kita mulai. Anak sekolah Kalam Kudus, sukacita, setia, sabar, bersama Tuhan Yesus. Pinter semuanya. Sekali lagi ya. Anak sekolah Minggu Kalam Kudus, sukacita, setia, sabar, bersama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa semuanya. Minggu kemarin masih pada ingat gak kita merayakan apa? Benar, kita merayakan Paskah. Minggu kemarin Lausu masih ingat, banyak adik-adik kita ya lomba bernyanyi, lomba mewarnai dan menggambar. Semuanya hasilnya bagus-bagus. Dan mungkin di sekolah banyak juga yang menghias telur Paskah. Benar kan? Tapi loh, adik-adik jangan hanya mengingat Paskah itu cuma dalam rangka asik-asiknya aja, seru-serunya aja. Kita harus mengingat Paskah itu, kita harus mengenang Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya mati di dalam kayu salib. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita manusia berdosa. Dan dia menunjukkan kepada kita, dia bangkit di hari ketiga, dia mengalahkan maut. Nah, dari itu dia mengatakan kepada kita, dia adalah jalan satu-satunya yang benar dan hidup. Nah, adik-adik, mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita naikkan satu lagu pujian, Tuhan cinta semua anak. Mari anak-anak, semuanya bangkit berdiri ya. Tuhan mengasihi kita ya, tanpa membeda-bedakan warna kulit kita, warna rambut kita, bahkan cantik atau jeleknya kita, Tuhan tidak membedakan. Itu karena apa coba? Karena Tuhan mengasihi kita dengan sangat manis. Oke, mari kita naikkan satu pujian lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi
Nah, namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Oke? Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai ibadah kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Lauserani yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tenangkan hati dan pikiran kami. Tuhan urapi lause kami juga sehingga bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 21 ayat 17c. Bagi adik-adik yang punya Alkitab boleh membukanya ya. Yohanes pasal 21 ayat 17c. Langsung bacakan 2 kali berturut-turut. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Langsung bacakan sekali lagi. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Bacaan firman Tuhan sampai di sini. Hari ini, Ausa akan menceritakan satu ilustrasi terlebih dahulu, yaitu tentang seorang anak yang bernama Ruli. Anak ini duduk di kelas 4 SD. Nah, Ruli tinggal bersama pamannya sejak kecil. Pamannya adalah seorang nelayan yang ulet. Setiap sore pamannya akan pergi menjala ikan, lalu menjual ikannya keesokan harinya. Dan Ruli setiap pulang sekolah selalu membantu pamannya memperbaiki jala yang rusak atau membuat jala yang baru, serta mendengarkan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh pamannya. Wah, semakin banyak didengar pengalaman, semakin tertarik dan semangat Ruli. Lalu suatu hari Ruli bertanya kepada pamannya, "Paman, bolehkah saya ikut paman untuk menjala ikan?" Lalu pamannya pun berkata, "Ruli masih kecil. Dan lagi pula pada malam hari Ruli akan belajar." Jadi, maka setelah mendengar itu Ruli pun agak kecewa. Karena Ruli berpikir, saya kan sudah bisa mendayung perahu. Saya kan sudah bisa menjala ikan. Lalu Ruli pun berkata dalam hati, suatu hari saya akan pergi sendiri. Nah, ternyata tibalah suatu hari itu, yaitu pas hari Rabu. Paman Ruli tidak menjala ikan, tetapi pergi ke kota untuk membeli kebutuhan. Nah, saat itu Ruli berpikir, saat ini saya akan pergi menjala ikan sendiri. Saya akan tunjukkan kepada paman bahwa saya sanggup menjadi nelayan. Lalu Ruli pun mempersiapkan alatnya, mempersiapkan dayungnya, lampunya, makanannya, jalannya. Wah, dengan semangat Ruli berjalan di tepi pantai, lalu sampai tepi pantai, lalu naik ke perahu dan mendayung perahu. Ruli mendayung perahu sampai di tengah laut. Lalu setelah sampai di tengah, Ruli menebarkan jalannya. Berdebar-debar, bagaimana ya? Lalu Ruli pun menarik jalannya. Gak ada ikan. Lalu, gak apa-apa, saya mencari tempat lain lagi. Lalu Ruli pun mendayung lagi dan mencari tempat lain lagi. Menebar jalannya lagi. Lalu menarik jalannya lagi. Tidak ada ikan. Ruli pun kecewa. Dan saat itu juga terdengar di tepi pantai paman Ruli mencari Ruli. Ruli, di manakah engkau? Ruli, di manakah engkau? Lalu Ruli pun cepat-cepat mendayung perahunya menuju pantai. Sambil mendayung, Ruli pun berseru, apakah paman akan marah kepadaku? Tetapi ternyata sesampai di pantai, paman Ruli tidak marah kepada Ruli. Paman Ruli berkata,
Sudah pulang engkau nak, baguslah. Lain kali paman akan menemani Ruli untuk menjala ikannya. Paman akan mengajari Ruli menjala ikan. Tetapi lain kali Ruli jangan sekali-sekali mendayung sendiri perahu paman tanpa meminta izin ya, kata paman Ruli kepada Ruli. Saat itu Ruli mengetahui kesalahannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu Ruli juga sangat gembira karena pamannya akan mengajari Ruli dan menemani Ruli untuk menjala ikan. Nah, saat ini Lause juga akan menceritakan tentang Petrus. Anak-anak masih ingat kan tentang Petrus? Petrus adalah seorang nelayan yang ulet. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan dan mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi hari ini Lause akan menceritakan Petrus kembali lagi ke tepi pantai. Dan kali ini bersama kawan-kawannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga. Kenapa bisa begitu? Ya, ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus akan bertemu dengan murid-muridnya di tepi pantai. Dan mereka pun pergi ke tepi pantai. Tetapi sampai di sana, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Dan Petrus pun berpikir, aku akan menangkap ikan lah, katanya. Lalu Petrus pun mengajak kawan-kawannya, aku akan pergi menangkap ikan, kalian ikut enggak? Lalu kawannya berkata, ikut, kita mau ikut menangkap ikan. Nah, di Danau Tiberias mereka pun pergi menjala ikan. Sampai di tengah seperti biasa mereka menebarkan jalannya. Lalu mengangkat jalannya kembali, menarik jalannya kembali. Aneh ya, kok nggak ada ikan pada saat ini? Kita ke tempat lain lagi. Lalu mereka pun mendayung lagi lebih dalam dan menebarkan jala lagi. Menarik kembali, tidak ada ikan. Benar-benar aneh, malam itu tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapat. Lalu dengan kecewa pun mereka pulang. Lebih baik kita kembali saja. Hari sudah menjelang terang. Percuma saja kita terus menjala ikan, kata teman-teman Petrus. Lalu mereka pun mengayuh perahunya ke arah pantai. Tetapi di tepi pantai berdiri seorang laki-laki dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai ikan? Apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Petrus dan kawan-kawannya terkejut. Mengapa orang ini bertanya demikian ya? Lalu mereka pun menjawab, tidak ada. Lalu laki-laki itu berseru di tepi pantai, kalian tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kalian akan mendapatkan ikan. Mereka pun bingung, siapakah orang ini? Apakah seorang nelayan yang pandai? Kita sudah semalaman gak dapat ikan. Tapi karena mereka butuh makanan, mereka lapar juga. Jadi mereka pun taat kepada laki-laki itu. Mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, lalu menariknya pelan-pelan. Kok tambah berat ya? Ayo, 1, 2, terus. Wah, ternyata begitu banyak ikan. Senang sekali mereka. Ada satu yang bernama Yohanes melihat ke pantai kembali. Dan dia melihat ternyata di pantai itu laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berbisik kepada Petrus. Petrus, orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus mendengar itu adalah Tuhan Yesus. Langsung Petrus terjun ke danau. Langsung masuk ke danau, berenang secepatnya agar bisa secepatnya sampai ke tepi pantai. Dan murid yang lain juga mengayuh perahu mereka agar bisa secepatnya ke pantai. Sampai di pantai, mereka mencium
wangi banget, harum roti bakar yang wangi dan ikan bakar yang begitu wangi. Lalu mereka mendekati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, bawalah ikan-ikan itu semua ke sini. Lalu Petrus dengan semangat membawa ikan yang besar-besar. Ada 153 ekor. Mereka bakar bersama-sama dan makan bersama dengan Tuhan Yesus dengan sangat gembira. Nah, selesai sarapan, Yesus pun mendekati Petrus dan bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus pun menjawab, iya Tuhan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tak lama kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus pun menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalian masih ingat kan adik-adik? 3 kali Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, saat ini Tuhan Yesus bertanya juga untuk ketiga kalinya kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan pun berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saat itu Petrus tahu, Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosanya. Petrus sudah boleh melayani Tuhan Yesus. Ia boleh menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus dan mengasihi mereka, sama seperti seorang gembala mengasihi domba-dombanya. Melalui mengasihi orang lain dan menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus, Petrus akan mewujudkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sama seperti kita belajar juga seperti Petrus. Kita tahu bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demi keselamatan kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, kita juga belajar dari Petrus ya. Kita juga mengasihi orang lain, mengasihi orang sekitar kita, orang tua kita, papa mama kita, saudara kita, kakak, adik, abang, dan teman-teman kita. Dengan mengasihi mereka, kita juga belajar sama seperti Petrus akan mewujudkan kasihnya kepada Tuhan Yesus melalui mengasihi orang lain. Kita menceritakan kabar baik, keselamatan kepada orang lain. Oke adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami hingga saat ini. Tuhan, untuk waktu selanjutnya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman yang telah dibawakan oleh Nauserani. Semoga firman yang kita dengar tadi bisa membawa berkat bagi kita semua ya. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, persembahan boleh kita transfer ke rekening Gereja Kalam Kudus, atau bisa lewat QRIS, atau bisa kita titip ke papa dan mama kita ke gereja ya adik-adik. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan bagimu. Kiranya persembahan kami ini berkenan dan bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi,
Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, setiap rencananya, pekerjaannya Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita naik ke satu pujian lagi untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kecaplah dan lihatlah. Sebentar lagi kita akan berpisah. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami telah mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar kami boleh berkumpul kembali pada minggu depan. Tuhan, jadikanlah kami anak yang selalu taat dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.